أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang ada di rumah, semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam belajar. Oh ya adik-adik, kembali lagi dengan Kak Homsun. Pada kesempatan kali ini, Kak Homsun akan mengajak kalian belajar mengenai perbedaan waktu dan pengaruhnya di permukaan bumi. Adik-adik semua, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan maksimal. Yuk kita berdoa bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Yuk mari kita belajar bersama Kak Homsun. Let's go. Adik-adik, apakah kalian memperhatikan mengapa ada pergantian siang dan malam ya? Mengapa di pagi hari matahari itu seolah-olah terbit dari arah timur dan pada sore hari seolah-olah tenggelam di arah barat? Kenapa ya? Nah, sebenarnya hal ini terjadi karena adanya rotasi bumi loh. Rotasi bumi yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala atur sedemikian rupa ini ternyata dapat dijelaskan melalui ilmu pengetahuan alam loh. Wah, Masya Allah. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya sebagai akibat dari tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bulan. Bumi yang kita cintai ini bergerak seperti gasing. Pernah kalian bermain gasing? Ya, bumi kita ini seperti gasing, bergerak memutari dirinya sendiri atau sumbunya. Nah, gerakan bumi mengelilingi sumbunya disebut dengan rotasi bumi. Kala atau lamanya bumi mengelilingi dirinya sendiri itu membutuhkan waktu 23 jam 56 menit atau 24 jam dan sering kita sebut dengan satu hari. Kemudian, adakah dampak dari rotasi bumi Kak Homsun? Ada banyak. Beberapa hal di antaranya adalah terjadinya pergantian siang dan malam, serta gerak semu harian benda-benda langit seperti matahari dan bintang. Nah, seperti yang sudah kita tanyakan di awal tadi, kenapa ya ada siang dan juga ada malam? Di sini jawabannya. Perputaran bumi dari arah barat ke arah timur menyebabkan daerah di berbagai muka bumi bergantian mendapatkan cahaya matahari. Akibatnya apa? Ada daerah yang mengalami siang dan juga ada daerah yang mengalami malam hari. Untuk membuktikannya, yuk kita simak percobaan sederhana berikut ini. Kita siapkan dulu senter dan globe. Kita ibaratkan senter itu adalah matahari ya, yang menyinari bumi. Nah, sekarang nyalakan senternya ke arah globe dan putar globenya. Maka
secara otomatis kita bisa melihat bagian yang disinari oleh senter dan bagian yang tidak disinari oleh senter. Artinya apa adik-adik? Daerah yang disinari oleh senter bisa kita sebut dengan siang, dan yang tidak mendapatkan cahaya senter kita sebut dengan malam. Sampai di sini jelas ya adik-adik? Kalian bisa loh melakukan percobaan ini sendiri di rumah. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, mengapa ya matahari itu kok seolah terbit dan tenggelam? Kalian pernah berpikir seperti itu kan? Kak Homsun tahu. Jawabannya ada pada rotasi bumi juga adik-adik. Jadi, karena kita tinggal di bumi yang bergerak pada sumbunya atau berotasi, maka sinar matahari yang menyinari suatu daerah akan bergeser. Akibat apa? Akibat pergerakan bumi ke arah barat dan timur. Itulah mengapa kita bisa menyaksikan seolah-olah matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Begitu ya adik-adik ya. Nah, kalian bisa loh membuktikannya. Yuk simak. Kalian pernah kan naik kendaraan mobil atau motor? Saat kalian berkendara dan bergerak maju, kalian pernah nggak melihat tiang listrik yang diam seolah-olah menghampiri kita? Apakah kalian mengira jika tiang listriknya itu hidup? Wah, seram sekali ya. Tidak adik-adik, tiang listrik tidak bergerak alias diam. Hanya saja karena kalian yang bergerak maju meninggalkan tiang listrik. Begitu ya adik-adik ya. Nah, lamanya siang dan malam yang terjadi di tiap daerah berbeda loh. Daerah yang dekat dengan Khatulistiwa akan mengalami siang dan malam yang sama, sekitar 12 jam. Sedangkan semakin jauh dari Khatulistiwa atau mendekati kutub, pada waktu-waktu tertentu siangnya bisa mencapai 20 jam loh. Wah, alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Allah. Karena apa? Kita tinggal di Indonesia yang diberi waktu seimbang, sehingga siangnya bisa kita gunakan untuk menjemur pakaian sampai kering, menjemur padi bagi para petani, dan malamnya kita bisa melihat berbagai ribuan bintang di langit. Ah, Masya Allah, semakin cinta kalau begini dengan pesona Indonesia, ya kan? Adik-adik, refleksi pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya sebagai akibat dari gerak tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bulan. Dan yang kedua, akibat dari rotasi bumi adalah yang pertama, terjadinya pergantian waktu siang dan malam. Dan yang kedua, terjadinya gerak semu harian benda-benda langit seperti matahari dan bintang. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kali ini bisa menjadikan kita sebagai warga negara Indonesia yang pandai bersyukur, cinta tanah air, berbudaya, dan juga agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua.